Berikut adalah beberapa nama para wali Allah dan nasihat yang mereka sampaikan. Jalaluddin Rumi, buka hatimu lebar-lebar untuk cinta, karena cinta adalah bahasa yang dimengerti oleh semua makhluk. Imam Al-Ghazali, jangan terlena dengan kehidupan dunia, karena dunia hanyalah tempat singgah sementara dan kehidupan akhiratlah yang abadi. Abu Bakar As-Siddiq, jangan pernah merasa puas dengan diri sendiri, karena kepuasan adalah permulaan dari kemunduran. Rabi'ah Al-Adawiyah, jangan pernah berhenti mencari kebenaran, karena hanya dengan mengetahui kebenaran kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Hasan Al-Basri, jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil bisa berkembang menjadi dosa besar. Imam Al-Haddad, jangan pernah berhenti mengingat Allah, karena hanya dengan mengingatnya hati kita akan menjadi tenteram dan damai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan terobsesi dengan harta dan kedudukan, karena harta dan kedudukan hanya akan membebani kita di akhirat nanti. Syekh Siti Jenar, jangan terjebak dalam dogma dan ritualisme kosong, karena yang terpenting adalah menjaga hati dan akhlak kita. Abu Yazid Al-Bustami, jangan pernah merasa sombong atas ibadah dan kebaikan yang sudah kita lakukan, karena segala kebaikan itu berasal dari Allah dan tidak ada yang patut kita banggakan kecuali Allah sendiri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, jangan pernah merasa putus asa dalam beribadah, karena Allah selalu memberikan rahmat dan pertolongannya kepada hambanya yang taat. Syekh Ahmad Al-Tijani, jangan pernah merasa terlalu tinggi atau terlalu rendah daripada orang lain, karena hanya Allah yang memiliki hak untuk menilai manusia. Maulana Syekh Nazim Al-Hakani, jangan merasa ragu-ragu dalam mencari kebenaran, karena kebenaran akan memberi kita kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup. Syekh Abdul Aziz Al-Dabah, jangan pernah mengabaikan amalan-amalan kecil, karena amalan-amalan kecil bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Murabit, jangan terlalu terikat pada dunia, karena dunia hanyalah ujian dan persiapan untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Syekh Abdullah Al-Faiz Ad-Dagestani, jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah pintu yang membuka jalan menuju rahmat dan keberkahan dari Allah. Syekh Ahmad Sirhindi, jangan pernah merasa lelah dalam beribadah, karena ibadah yang ikhlas akan memberikan kekuatan dan semangat untuk menghadapi kehidupan. Syekh Sibli Nomani, jangan pernah mengabaikan pengalaman hidup, karena pengalaman hidup bisa membawa kita ke arah kebijaksanaan dan kesadaran. Syekh Muhammad Abduh, jangan pernah berhenti belajar dan mencari ilmu, karena ilmu adalah kunci untuk memahami kehidupan dan agama yang benar. Syekh Said Hawa, jangan pernah merasa sendirian dalam kehidupan, karena Allah selalu bersama hambanya yang beriman dan taat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jangan terjebak dalam pemikiran sempit dan fanatisme, karena agama Islam mengajarkan kesederhanaan, toleransi, dan keterbukaan. Syekh Hamzah Yusuf, jangan pernah berhenti mencintai Allah dan Rasulullah, karena cinta adalah pangkal dari iman dan ibadah yang benar. Syekh Muhammad Al-Ghazali, jangan terlalu terikat pada harta dan dunia, karena hanya Allah yang memiliki kekayaan yang sejati dan kebahagiaan yang abadi. Syekh Muhammad Iqbal, jangan pernah berhenti berjuang dan berusaha, karena perjuangan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, jangan pernah merasa takut atau cemas dalam menghadapi kehidupan, karena Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan tawakal. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, jangan terlalu terikat pada tradisi dan budaya, karena agama Islam mengajarkan kebebasan, kreativitas, dan kemajuan. Syekh Ali Jabar, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada sesama, karena kebaikan adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Syekh Abdul Qayyum, jangan pernah merasa puas dengan diri sendiri, tetapi selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Muhammad Al-Yaqoubi, jangan pernah meremehkan nilai akhlak yang baik, karena akhlak yang baik adalah ciri-ciri seorang muslim yang sejati. Syekh Abdullah bin Bayah, jangan pernah berbicara atau bertindak tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi, karena setiap tindakan memiliki dampak yang harus dipertanggungjawabkan.
Syekh Muhammad Al-Munajjid, jangan pernah menunda-nunda ibadah atau amalan kebaikan, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Syekh Hamzah Andreas Tsortzis, jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi fokuslah pada diri sendiri untuk terus memperbaiki diri dan berbuat baik. Syekh Nuh Hamim Keler, jangan pernah merasa terlalu sombong untuk meminta maaf atau memaafkan orang lain, karena kemampuan untuk memaafkan adalah ciri-ciri orang yang mulia. Syekh Yusuf Estes, jangan pernah terjebak dalam pemikiran sempit dan tertutup, tetapi selalu berusaha untuk memahami pandangan orang lain dengan toleransi dan keterbukaan. Syekh Muzaffar Ozak Al-Jerahi, jangan terlalu terikat pada formalitas atau ritual, tetapi fokuslah pada makna dan tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Syekh Muhammad Al-Hasan Walid Al-Dido, jangan pernah berhenti mencari kebenaran dan kebijaksanaan, karena kebenaran dan kebijaksanaan adalah cahaya yang membawa kita ke jalan yang benar. Syekh Ali Goma, jangan pernah merasa terlalu lemah atau tidak mampu untuk berbuat baik, karena Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Syekh Salman Al-Ouda, jangan terjebak dalam pemikiran ekstremis atau radikal, tetapi selalu berusaha untuk memahami agama dengan kesederhanaan dan proporsionalitas. Syekh Abdul Hakim Murad, jangan pernah meremehkan nilai kebersamaan dan persatuan, karena persatuan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Syekh Mustafa Al-Azami, jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan pengetahuan, karena pengetahuan adalah cahaya yang membawa kita ke arah kebijaksanaan dan kesadaran. Syekh Wahbah Al-Suhaili, jangan terlalu terikat pada pandangan sempit atau dogmatis, tetapi selalu berusaha untuk memahami agama dengan pandangan yang inklusif dan kontekstual.